Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CK. Di sini ada Ucet. Kita bakal ngebahas lagi pembahasan tugas course ya, yang berkenaan dengan 2D game art, yaitu nama enroll course-nya untuk kali ini cross contour sama karakter sketching. Ini dari tugasnya. Jadi kita bikin bagian tubuh dengan teknik cross contour. Cross contour tuh buat kayak bikin garis-garis supaya kelihatan bentuk sama volumenya. Tapi jangan lupa juga kayak lipetan kulitnya gitu, jadi biar kelihatan Lebih 3D, lebih realis gitu. ya lebih realis gitu. Tekniknya pakai garis vertikal atau horizontal. Atau Dan- dua-duanya juga bisa. Dan semuanya harus sama gitu. Kalau bisa searus, Searah. searah. Gitu. Kalau mau vertikal semua. Kalau mau horizontal semua. Gitu. Ini yang paling karena ya pertama kalau kriteria penilaiannya pertama itu dilihat dari kerapihan. Ini kerapihannya kurang ya. Bukan kurang rapi, emang nggak rapi. Jadi harusnya cross contour itu kan jarak antara garis dan garis itu kan sejajar kan, atau satu ukuran lah semuanya gitu. Dan di sini tuh kayak yang bagian tangan apalagi itu kayak kacau banget, Cet. Sangat acak-acakan. Terus nggak searus sih, ada yang searus sih, tapi ini kayak terlalu berdekatan dan kelihatannya coret-coret, apalagi bagian sini nih. Kan? Ininya apa, jaraknya tuh benar-benar nggak beraturan banget. Sebenarnya boleh kan, maksudnya nggak cross kayak gini asal si jarak antar garisnya itu dikontrol gitu. Jadi memang kelihatan ya, ininya apa, volumenya nggak kelihatan juga yang ya. bagian muka mah lumayan lah ya, masih bisa dibilang lumayan. Bagian tangannya ini yang sangat berantakan. Jadi maaf aja kalau nilainya segitu. Harus banyak latihan kali ya, Harus Cet, banyak ya. latihan. Kalau nggak salah saya juga kasih referensi cross contour tangan yang baik. Nah seperti ini, walaupun garisnya banyak tapi masih bisa dibilang rapi gitu, karena jaraknya juga udah kayak ditentuin gitu. Gitu. Dan ini juga ada kelihatan kedalamannya ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau bagian muka itu ya lumayan. Di bagian hidungnya ini nih, masuk ke hidung kelihatan gitu ya, kayak belokan gitu. Berkontur lah ya, Berkontur. kelihatan konturnya. Terus- Cuman ya memang harus diperbaiki lagi aja ya. masih dirapihin lah gitu. Terus di sini bagian telinganya masih nggak ada kayak lipatan kedalaman gitu. Terus garisnya ketebelan, jadi kelihatan kayak kurang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin cross contour kayak gitu, harus dibayangin dulu bentuk 3D-nya kayak gimana gitu. Itu sih salah satu triknya untuk bikin cross contour, makanya bakal tercipta volumenya. Terus yang bagus, Nur yang top. Nah ini bagus, tapi gitu. Kalau aja referensinya dipisah, jadi biar kelihatan lagi gitu. Jadi kalau ini referensinya tuh jadi kelihatan, ya udah terbayang karena referensinya gitu. Ini bagian kaki juga aku suka, bagian kaki. Cuman bagian tangan ini loh yang kayak kata tadi. Di Bagian sininya aja bagus itu. jempolnya ya. Di Di bagian jempolnya nggak searah ya, Nggak ininya ya, searah, terus garisnya ya. kayak patah. Nah ini dia. Dari sini nih. Nah dari sini nih, jadi pas garisnya ke sini putus aja, garisnya ke sini, terus ke sini, ke bawah lagi, ini kayak patah. Harus disambungin ya. Harus sambungin. Itu buat ngelatih juga apa volumenya gitu. Memang kayak gini juga jadi kelihatan kan istilahnya. Iya, karena si bagian sini garisnya kayak agak renggang. Nah renggang Ah. gitu. Jadi Oh kelihatan iya. volumenya kan. Heeh. Bagian sini cuman saya garisnya nggak searah. Oh iya, saya juga nilainya dari tingkat kesulitan referensinya. Cuman ini aku suka karena bagian kakinya agak susah, bagian kaki. Ini bagus bagian muka, cuman ya kayak tadi referensinya kalau bisa dipisah gitu. Jadi ini kayak kebantu karena referensi. Tapi kalau kita perhatiin
udah ada lakukan konturnya ya. Untuk hidungnya juga kelihatan udah bagus gitu. Ini juga. Cuman memang sayangnya masih ada ini ya, masih ada gambar referensinya ya. Jadi benar-benar kebantu banget nih sama gambar referensi. Coba nanti di rumah pelajari lagi, jadi digambar dulu sketsa, baru dibikin garis. Jadi jangan langsung digambar referensinya. Itu buat biar melatih. Biar feel garisnya lebih bagus, lebih bagus gitu. Iya. Jadi jangan terlalu mengandalkan referensi gitu. Boleh sih ngeliat referensi tapi jangan ditrace langsung. Nah, jangan ditrace langsung. Terus bagian tangan. Nah ini nih bagian tangannya udah bagus. Walaupun masih ya bisa dibilang lumayan main aman gitu ya. Tapi karena tadi muka lumayan susah gitu. Terus ini juga, nah ini yang dimaksud searus. Cuman ini kalau aja ini nggak pakai garis ini nih. Tadi juga ada patahan, tapi ya benar-benar nggak ada. Kalau nggak ada garis ininya nggak akan kelihatan patahannya. Tadi juga pas aku buka, ini kayak gini lagi. Pas diperhatiin, oh ini searus. Iya. Ya si garisnya itu sebenarnya cuman belok doang, nggak patah gitu. Tapi karena ada garis itu jadi kelihatan dipatahin gitu. Nggak usah sih kalau misalkan udah kayak gini, nggak usah pakai garis ini lagi ya. Tuh ini kan jadi kayak kelihatan ruang sendiri. Jadi kelihatan misah jempolnya sendiri. Cuman sayang di situnya aja. Tuh. Sekarang lanjut ke sketching. Nah, buat 5 thumbnail sketsa karakter tema fantasi RPG. Seperti yang dijelasin materi sebelumnya, pakai teknik siluet. Teknik siluet itu apa? Nah seperti ini. Ini yang gambar ini yang hitamnya. Tuh, biar kelihatan bentuk si karakternya. Tuh. Ini sebenarnya terlalu detail. Terus nggak ada siluetnya. Sayangnya itu. Untuk sketsa, untuk ukuran sketsa, apalagi untuk konsep, jadi terlalu detail ya. Terlalu detail ini. Tuh apalagi yang kayak render-render ini. Harusnya dibikinnya bentuk dasarnya aja dulu ya. Detail mah belakangan gitu, tunggu karakternya udah fix. Soalnya benar-benar makan waktu banget kalau misalkan kamu atau kalian tuh ngedetail di awal gitu untuk sebuah konsep. Nantinya juga bakal direvisi lagi. Iya, ntar capek-capek. Terus ini cuma 3, disuruhnya 5. Nah, ini ya karena siluet, jadi ya emang biasa sih, nggak akan kelihatan gimana sininya. Tekniknya udah benar gitu. Anatominya gimana, Chat? Nah, anatominya bagian sini sih bagian tangan terlihat cukup oke sih, soalnya udah lumayan lah. Gue lihat tangan sebelah kanan kalau dari layar ya. Kalau dari kita sebelah kiri ini itu kayak yang lagi ngelekuk juga. Kecuali kalau misalkan lagi lurus, nah itu yang jadi aneh. Kayak ini tangan gini ya. Biasa sih kalau posenya emang kayak gitu. Tapi kayak terlalu kaku gitu si tangannya. Terus sama apa ini namanya nih, scan belakangnya kalau bisa dibikin apa namanya, wave gitulah, jadi biar kelihatan lebih fluid gitu ya. Kalau aku ngeliat gini tuh, pas awal ngeliat ini aku bayangin si Zoro rambutnya tadinya. Ini ya lumayan lah. Cuman masalahnya ini bagian di desain 3, 4, 5. Nah bagian 3 udah ini sih lumayan, si pose gesturnya kelihatan gitu. Kalau aku ngeliatnya kayak kaku banget ya. Tangannya aja, posisi tangan sih, posisi tangan sama kakinya juga ke dalam. Itu kalau ke dalam gitu kayak cewek, tapi ini kan cowok harusnya ya. Aku sih ngeliatnya kayak bayi yang baru berdiri gitu. Kakinya ke dalam gitu, dalam dan jinjit. Ini juga kenapa ya makin bawah kok tidak seperti yang awal-awal. Iya, sayangnya itu. Coba tambahin kayak pose lagi ini kayak miring kayak atau apa kayak. Kalau misalnya emang posenya mau dari depan,
aku nambahin ini juga sih di komen. Nah, Udah kasih referensi ya. kalau bisa, kalau kesulitan di depan bikinnya 3/4 aja gitu, lebih gampang soalnya. Jadi kakinya juga nggak kelihatan kaku. Ini kayak ini yang dari sebelah kiri, ya itulah. Tuh perhatikan juga kakinya. Kalau dari depan pasti ke bawah, Arah terus luar ya? keluar, bukan ke dalam. Bukan ke dalam. Yes. Tuh. 0. Terus lanjut. Nah, Ini udah kayak dynamic pose semua. Yo, pasti dari Pinterest ya lihat. ya nggak ada salahnya. Iya, nggak ada salahnya, siapa yang nyalain. Bagus terus. Bagus ini. Cari referensi sebanyak-banyaknya dimanapun. Latihan. Banyak-banyak latihan, banyak-banyak lihat referensi biar matanya juga kebiasa. Biasa. Ini bagus. Bagaimana? Bagus. Jelas siluetnya ya. Maksudnya di apa nggak cuman siluet doang, dia bikin kayak sketsa di dalam siluetnya itu udah benar-benar bisa menjelaskan konsep karakternya dan simpel juga gitu, nggak ya walaupun dia ditulis nih si asinuman bla tapi pas aku nggak baca ini juga udah tahu udah kelihatan gitu. Itulah kekuatan sketsa ya. Yang bagus ya yang bagus berbanyak latihan. Lanjut, ayo lanjut. Ini yang bagus ya ini ya. Nah ini yang bagus. Ini yang pilihan. Masalah aku nggak ngapa-ngapain. Nah, ini simple, terus rapi, terus tingkat kesulitannya karena dia ada siluet robot, armor gitu. Terus ya, maksudnya kelihatan jelas juga apa mana yang cewek, mana yang cowok, itu udah kelihatan jelas banget dari apa bentuk badannya. Lanjut ke karakter sketching 2. Apa tugasnya? Itu lanjutan dari karakter sketching 1. Jadi dari 5 sketsa itu dipilih 2. Nah dari 2 itu dipilih 1 gitu. Terus lanjut aja. Setelah dipilih 1 gimana? Itu yang dibagusin detail, dibikin detail atau gimana? Itu yang dipilih 1 kayak dipilih yang banyak pollingnya dari menurut mereka atau pokoknya yang paling bagus aja menurutnya. Dari 2 karakter yang paling bagus dipilih 1 lagi yang paling bagus. Tuh. Baru ini hasilnya di sini ya. Ya. Oke. Ini yang lanjutan tadi yang siluetnya nggak ada. Oke. Ternyata yang dipilihnya sini yang terakhir. Oke. Ya kalau emang menurut dia bagusnya itu ya silakan aja sih. Cuman ya kayak di komentar sebelumnya yang kayak kita bahas sebelumnya, kakinya, tangannya, terus bentuk kakunya coba dibikin lebih fluid, lebih dibikin lebih relax. Kalau ini kan udah kayak patung gitu ya. Kaku banget. Benar-benar kaku gitu. Oke, sip. Ya tinggal perbaiki aja di tugas selanjutnya. Oke. Ini sketsanya ya. Siluetnya bagus. Cuman pas masuk ke sketsanya saya beda ekspektasi gitu. Beda ekspektasinya. Bagian cewek ya. Yang ini biasa aja sih karena masih sketsa ya. Bagian cewek tuh bagian dadanya kurang. Terus bagian pinggul kayak rata gitu. Terlalu rata. Jadi kalau misalkan untuk kayak gini-gini tuh dibikin lebay aja nggak apa-apa gitu. Maksudnya lakukan tubuhnya dibikin lebay aja, nggak usah benar-benar ikutin proporsi realis. Kalau misalkan nantinya jadinya bukan untuk realis, itu untuk stylish, nggak apa-apa dibikin lebay. Dadanya agak gede gitu kan, terus tekuk pinggangnya agak ditekuk lagi. Emang harus seperti itu kalau misalkan untuk komik-komik kan kayak gitu. Iya, kan komik kayak gitu nggak masuk akal kan bentuk tubuhnya kan, tapi memang harus kayak gitu, harus ada ya biar kelihatan lah itulah, biar kelihatan proporsi cewek tuh kayak gimana, cowok tuh kayak gimana gitu. Ini kalau dibandingin sama siluet ini bentuknya bagus itu. Nah pas bagian ini si sketsanya kayak kurang, si bagian pinggulnya lebih ke bawah ya yang sketsa ya, padahal di siluetnya udah cukup oke. Iya. Emang cewek itu pinggulnya gede, nggak apa-apa emang gitu. Nah pokoknya kalau cewek jangan lupakan bentuk tubuhnya supaya kelihatan ceweknya gitu. Sini pilihnya 2 ini.
Oke. Terus jadinya satu ini. Oh, kenapa enggak yang gede? Ya, Kenapa enggak yang gede? kalau mau cari aman ya 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 bisa sih cari aman. Tapi bagusnya yang gede jadi biar kelihatan tantangannya. Eh, ini kan banyak mekanikalnya nih yang gede nih harusnya nih. Biar Cuman- di tugas selanjutnya jadi wow gitu. Cuma ini benderanya ganggu sih. Bendera kenapa sih harus pakai bendera? Mungkin kesannya kayak perang-perangan gitu Oh, kayaknya. oke. Nah, bagian sini pas di sketching masih kelihatan itu proporsi Mm-mm. ceweknya gitu. Mm-mm. Pinggulnya, pahanya kecil, Hmm. mukanya juga kecil. Ini memang kayak gini sih. Jadi dia benar-benar bikin sketsanya itu base dari si siluetnya. Jadi bentukannya masih terjaga gitu kan. Mm-mm. Kalau yang tadi kan benar-benar digambar ulang tuh. Oh Mungkin iya. ya. Gue liatnya digambar ulang kan. Karena beda ya. Jadi makanya proporsinya jadi beda. Kayak gitu teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah ada siluet, ya gambarnya base dari siluetnya aja, di-trace aja dari siluetnya, dibikin garis-garis di dalam siluetnya. Itu juga jadinya keren kok. Dan itu bisa mengkonsistensikan apa si anatomi tubuhnya ya, Ya. bentukan proporsi tubuhnya. Jangan, pokoknya kalau gambar karakter jangan lupakan anatomi. Anatomi itu Ini banget. wajib. Wajib. Jangan ditinggalkan huruf hukumnya. Wajib. Gitu. Pokoknya yang ikut course ini kebanyakan yang aku perhatiin itu dari sketching line ke siluet. Jadi kayak kelihatan kurang gitu. Jadi harusnya dari siluet dulu ya. Mm-mm. Siluet masuk ke sketsanya gitu. Ya. Jadi sekian dulu ya teman-teman pembahasan di video kali ini. Kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyain langsung aja komen ya di ini post pertanyaannya di forum enrollnya ya. Iya. Jadi itu di cross contour sama sketching karakter sketching itu di Lo Game Academy. Kalau gitu saya CK dan Saya Putri Chat. sampai ketemu di pembahasan tugas lainnya. Dadah.